Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan saat-saat di mana Yesus akan masuk ke dalam Yerusalem. Hari Jumat nanti kita akan memperingati Jumat Agung, di mana hari kematian Yesus, dan hari Minggunya kita akan memperingati kebangkitan Kristus di atas kayu salib, kebangkitan Yesus dari kematian. Dan seminggu sebelum Yesus masuk ke Yerusalem adalah minggu yang disebut dengan Palm Sunday atau Minggu Palma. Karena ketika Yesus masuk, ada banyak orang yang menghamparkan dedaunan palem sebagai simbol kedatangan raja untuk memasuki Yerusalem. Dan pagi ini kita akan belajar ada 3 kebenaran penting di dalam firman Tuhan berkaitan dengan Minggu Palem, Minggu Palma, Palm Sunday. Nah saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana kedatangan Yesus di Yerusalem, untuk memasuki Yerusalem seminggu sebelum kematiannya di atas kayu salib, kita akan menemukan beberapa hal bagian yang menarik yang sama persis kedatangan Yesus di Yerusalem, memasuki Yerusalem dengan ketika Yesus lahir di dunia ini. Ada 3 bagian penting yang sama persis, pesannya sama, maknanya sama. Dan saya tahu kalau ketika Yesus datang ke dunia ini, 3 pesan yang sama yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang ada di situ ketika Yesus dilahirkan di dunia ini. Dan 3 pesan yang sama yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang dicatat oleh firman Tuhan, itu sama ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus memasuki Yerusalem. Ada 3 pesan yang sama. Dan pesannya penting. Bilang sama-sama penting. Karena berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini dan pengiringan kita kepada Kristus selama kita ada di dunia ini. Dan saya berdoa supaya kita akan belajar bersama-sama dan terus mengingat kebenaran penting, 3 kebenaran penting ini, supaya kehidupan kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat 3 pelajaran penting yang sama ketika Yesus dilahirkan di dunia ini dengan ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes 12 ayatnya yang ke-12 sampai 15, firman Tuhan berkata begini. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah pelayanan Yesus, di dalam kehidupan Yesus, orang Israel, bangsa Israel menyebut Yesus sebagai Raja Israel. Mereka menyebut dia Mesias. Menurut kamu, siapakah aku? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka menyebut dia penyelamat. Tetapi kalau kita membaca untuk pertama kalinya di dalam sejarah pelayanan Yesus,
orang Israel menyebut Yesus dengan sebutan Raja Israel. Mereka menyebut dia sebagai Raja Israel. Kenapa di dalam sejarah pelayanan Yesus, untuk pertama kalinya Yesus disebut Raja Israel ketika dia memasuki Yerusalem? Kita perlu mengerti bahwa bangsa Israel saat itu ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan mereka sedang menantikan penyelamat. Mereka menantikan seorang raja yang akan memimpin mereka untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi saat itu. Itulah alasannya, sebabnya kenapa mereka menyebut dia Raja Israel. Mereka hendak menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja Israel, sebagai penolong mereka, sebagai pembebas yang akan membebaskan mereka. Dan mari kita akan belajar bersama-sama 3 kebenaran penting yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini. Kebenaran penting yang pertama, Hosana. Katakan Hosana. Ketika Yesus lahir di dunia ini, Hosana di tempat yang maha tinggi terdengar. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana, kata Hosana itu terdengar kembali. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 13 berkata, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kita mengetahui, mengerti bahwa Hosana adalah puji-pujian kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Hosana berarti penyelamat atau keselamatan. Dan kata Hosana di dalam Yohanes 12 ayat 13 adalah seruan bangsa Israel. Seruan bangsa Israel kepada seorang pribadi yang akan mereka jadikan Raja Israel. Mereka berseru, Hosana. Kita mengertinya, dan dahulu juga saya mengerti bahwa Hosana yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pujian kita kepada Tuhan. Yeay, hore, puji Tuhan, haleluya, Hosana. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yohanes pasalnya ke-12 ayat 13 merupakan kutipan ayat yang disampaikan oleh orang Israel saat itu. Mereka mengutip ayat yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-118 ayat yang ke-26, 25 dan 26. Mazmur pasalnya ke-118 ayat 25 dan 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ini kata Hosana. Arti kata Hosana di dalam ayat 13 Yohanes pasal yang ke-12. Ini bukan sekedar pujian kepada raja, tetapi ini seruan bahwa Tuhan bebaskan kami. Tuhan lepaskan kami. Tuhan selamatkan kami. Ini seruan bangsa Israel saat itu. Mereka bukan lagi meninggikan Tuhan, tetapi mereka lagi berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan, bersegera datang untuk menyelamatkan mereka dari ikatan cengkraman bangsa Romawi saat itu. Dan mereka berseru, Hosana. Mereka lagi meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, selamatkan kami. Hosana. Bukan hanya sekali, tetapi mereka berseru-seru, Hosana. Dan bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang berseru, tetapi semua orang berseru Hosana, meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita sering mendapatkan masalah dan kita berdoa meminta pertolongan Tuhan.
Dan ketika kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan datang, selalu datang dan menolong kita. Bukankah kabar baiknya adalah ketika kita datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan selalu datang menolong kita. Ketika kita katakan, Hosana, Tuhan selamatkanlah aku, Tuhan selalu mengulurkan tangannya dan menyelamatkan kita. Orang Israel, bangsa Israel melihat jauh ke belakang tentang peristiwa bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel. Ketika orang Israel di dalam penindasan, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan menolong mereka. Ketika mereka ditolong oleh Tuhan, mereka kembali lagi menyembah Baal. Ketika mereka kemudian akibat dosa mereka, mereka kemudian ditimpakan, ditekan oleh tangan raja yang kemudian memerintah atas mereka, yang kemudian menghukum orang Israel dengan kerasnya. Mereka datang kepada Tuhan dan kemudian mereka berkata, Hosana, dan Tuhan tetap mengulurkan tangannya dan Tuhan menolong kita, menolong bangsa Israel. Bukan hanya terjadi sekali atau dua kali saja Tuhan menolong bangsa Israel. Sekalipun Tuhan menolong bangsa Israel selalu berbalik membelakangi Tuhan dan menyembah Baal. Tetapi Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Kebenarannya adalah begini, saudara. Mungkin saudara berpikir Tuhan tidak akan menolong saudara dengan kehidupan, dengan keadaanmu sekarang. Dan bahkan ketika engkau berdoa, engkau datang kepada Tuhan dengan rasa malu, dengan intimidasi dari kuasa kegelapan, bahwa dosamu terlalu besar sehingga Tuhan tidak mungkin mendengarkan permohonan doamu. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya. Tuhan itu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Dia Tuhan. Ketika Anda punya pergumulan, jangan lihat masalahmu, jangan lihat kehidupanmu, jangan lihat kelayakanmu, tetapi lihatlah kepada Tuhan dan datang berseru kepada Tuhan. Katakan, Hosana, Tuhan tolonglah kami. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menolong hidupmu. Dia setia dan dia akan tetap menolong hidupmu. Itu kebenaran yang pertama. Banyak orang berpikir Tuhan menolong kita berdasarkan perbuatan kita. No. Tuhan menolong kita berdasarkan siapa Tuhan itu. Tuhan menolong kita berdasarkan pribadi. Aku adalah aku. Aye ezer eye. Aku adalah aku dan aku tidak akan terpengaruh oleh keadaan di sekitarku. Karena aku tetaplah aku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak terbatas. Aku akan tetap terus mengasihi engkau dengan kasih yang tidak terbatas. Aku adalah aku. Itu kata firman Tuhan. Ketika Musa bertanya, kalau orang Israel berkata, siapa Tuhan yang mengutus engkau? Katakan, aku adalah aku. Karena dia tidak terbatas, tidak terpengaruhi oleh keadaan kita. Yang terpenting adalah ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan selamatkanlah aku. Dia akan bersegera mengulurkan tangannya dan mengangkat hidupmu. Dia Tuhan yang setia, yang mengasihi kita. Hosana, Tuhan selamatkanlah kami. Jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Berterima kasihlah untuk kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Ketika Tuhan menolong kita, jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika Anda merasakan bahwa Tuhan mengasihi hidupmu dan perbuatannya besar atas hidupmu, datanglah kepada Tuhan dengan setia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan di bawah kakinya dan bersyukurlah senantiasa. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan.
tidak ada alasan untuk kita menolak kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan telah dicurahkan, telah dilimpahkan kepada kita. Mari kita terima dengan ucapan syukur dan kita selalu datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang mungkin hadir saat ini, atau mungkin Anda mendengarkan di rumah, Anda berkata Anda tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Anda mungkin melakukan kesalahan yang besar, tetapi Tuhan tetap mengasihi hidupmu. Itu kebenaran penting. Dan Dia sedia untuk melepaskan kita. Dia sedia untuk memulihkan kita. Datang kepada Tuhan dan alami pemulihan dari Tuhan. Hosana. Pelajaran yang kedua, jangan takut. Ketika malaikat Tuhan datang pada malam di mana Yesus lahir ke dunia ini, malaikat berkata kepada gembala-gembala, jangan takut. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 15, di situ dikatakan, jangan takut. Jangan takut, hai putri Sion. Kata jangan takut di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, saya mencari dan menemukan bahwa ada 108 kali dicatat di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ada 108 kali kata jangan takut atau janganlah takut. Ada 73 kali dikatakan Allah kepada manusia, jangan takut. Ada 35 kali dikatakan manusia kepada manusia, jangan takut. 108 kali diulang kata jangan takut. Ini harusnya menjadi pop up atau menjadi pegangan bagi kita untuk hidup jangan takut. Iblis akan datang dengan ketakutan-ketakutan yang ditawarkan kepada kita. Ketika kita jadi orang Kristen pun, ketakutan tidak akan pernah hilang dari kita. Dia akan terus mengikuti kita. Kenapa? Karena iblis akan berusaha untuk menjatuhkan kita dengan ketakutan-ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan hari esok, ketakutan akan pekerjaan, ketakutan akan makanan, ketakutan akan pakaian, ketakutan akan hubungan kita, ketakutan apa yang akan terjadi ketika kita keluar, ketakutan akan banyak hal yang menyebabkan iman kita tergerus. Karena ketakutan merupakan benih atau hasil dari ketidakpercayaan. Dan Tuhan tidak inginkan kita tidak percaya dan menjadi takut. Dan kata jangan takut bukanlah himbauan. Bilang teman kiri kananmu, bukan himbauan. Ini perintah yang indah. Katakan perintah yang indah. Jangan takut. Ini perintah yang indah, saudara. Kalau Kak Gil datang kepada saya dan berkata kepada saya takut dengan tagihan saya, dan Kak Gil bilang jangan takut, ini perintah yang indah. Oh iya, karena saya tahu kapasitasnya untuk menolong saya. Karena saya tahu. Dan Tuhan berkata jangan takut. Ini perintah yang indah. Iblis menawarkan ketakutan, tetapi Tuhan berkata jangan takut. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi di dalam Alkitab kita terdapat 108 kali. Dan bahkan ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kata jangan takut itu ditulis di dalam Alkitab 365 hari, 365 kali. Itu berarti setiap hari ada satu kata jangan takut yang keluar dari firman Tuhan.
Tetapi di dalam Alkitab lain saya hanya menemukan kata jangan takut dan janganlah takut, terjemahannya sebanyak 108 kali. Tetapi 108 kali, bukankah ini bagian yang luar biasa? Ketika engkau sakit, firman Tuhan berkata 108 kali, jangan takut, jangan takut, jangan takut, akulah Allah penyembuhmu. Ketika engkau dalam himpitan berat, jangan takut 108 kali. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk hidup di dalam ketakutan. Tuhan itu memberikan roh yang membangkitkan sukacita, tetapi iblis menawarkan roh ketakutan. Pilihlah untuk jangan takut dan mendengarkan suara perintah Tuhan, perintah yang indah. Ketika engkau punya pergumulan, katakan ke dalam hidupmu, ke dalam hatimu. Katakan kepada dirimu sendiri, katakan kepada suami atau istrimu, katakan kepada orang beriman samping kiri kananmu, katakan kepada orang yang mungkin bergumul dengan ketakutan. Katakan, jangan takut karena siapa Allah kita. Dia akan sedia menolong kita. Jangan takut, hai putri Sion. Itu berbicara kepada gerejanya. Karena ini tentang putri Sion, mempelai lelaki datang untuk menyambut putri Sion, mempelai pria, gerejanya. Ini berbicara tentang gereja. Ini bukan hanya berbicara tentang orang Israel yang difirmankan Tuhan jangan takut, tetapi ini berbicara tentang gerejanya. Ini berbicara tentang aku, saya, dan kamu. Yesus berkata pagi ini, jangan takut. Kebenaran yang ketiga, tidak seperti yang diharapkan. Yohanes 12, masih di Yohanes 12 ayat 15 berkata begini, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Tunggu sebentar, raja sudah datang. Dan kemudian kalimat selanjutnya berkata, duduk di atas seekor anak keledai. Tidak seperti yang kita harapkan. Ayat ini juga dikutip berdasarkan Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Zakaria 9 ayat 9 berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus dielu-elukan sebagai Raja Israel dengan harapan bahwa Yesus akan memberikan pembebasan kepada penjajahan bangsa Romawi saat itu. Tetapi apa yang diharapkan oleh orang Israel, bangsa Israel, tidak seperti yang mereka lihat sehari setelah kedatangan Yesus di Yerusalem. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, pertama kali yang didatangi Yesus adalah bait Allah. Dan ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, dia melihat pelataran bait Allah telah disalahgunakan. Mereka menjual, mereka melakukan perdagangan di sana. Dan Yesus berkata, hei, rumah Allahku akan disebut rumah doa dan kamu jadikan sarang penyamun. Ketika bangsa Israel mengharapkan penyelamatan datang dari Yesus, dari Tuhan sebagai Raja Israel, ketika itu Yesus mulai mengusir bangsanya sendiri dan membersihkan bait Allah. Apa yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka lihat. Ketika mereka mengharapkan seorang raja, ketika itu Yesus keluar dan Yesus berkata, terkutuklah engkau pohon ara. Ketika mereka mengharapkan Raja Israel untuk datang menyelamatkan mereka, mereka mendapati pada hari Kamis malam Yesus ditangkap. Hari Jumatnya Yesus kemudian dihukum mati.
penyelamat mereka, penyelamat bangsa Israel, raja yang diharapkan untuk menjadi pembebas bangsa Israel, ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Dan menarik saudara, kalau kita terus membaca pasal 12 dari kitab Yohanes, kita akan menemukan bahwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus juga disambut oleh orang-orang yang saat itu ada ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Ada orang-orang yang menyaksikan bahwa Lazarus yang mati 3 hari sudah mati, harusnya sudah bau busuk karena saat itu mungkin tidak ada formalin. Belum menggunakan. Yang sudah busuk selama 3 hari, Yesus hanya berkata, "Hei Lazarus, keluar!" Lazarus berjalan keluar, bangkit dari kematian. Dan orang-orang yang sama ada di sana saat Yesus masuk ke Yerusalem. Tetapi orang-orang yang melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan, mereka juga kemudian membelakangi Yesus, meninggalkan Yesus. Apa yang mereka harapkan tidak seperti yang terjadi. Tetapi saudara, bangsa Israel mengharapkan penyelamatan yang temporer. Bangsa Israel mengharapkan penyelamat yang temporer. Mereka menginginkan Yesus sebagai raja yang akan menyelamatkan mereka dari belenggu, dari penindasan bangsa Romawi. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus menawarkan penyelamatan yang kekal. Orang banyak berkata, "Saya akan percaya Tuhan, saya akan percaya kalau Tuhan menolong saya akan percaya." Banyak orang mengharapkan Yesus sebagai penyelamat temporer. Selamatkan keluargaku. Itu tidak salah saudara. Tetapi itu terlalu kecil jikalau kita menjadikan Yesus hanya sebagai penyelamat temporer kita seperti bangsa Israel. Yesus adalah penyelamat kekal. Dan dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepada nama Yesus. Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kita lebih suka berharap untuk sesuatu yang temporer. Kita berharap supaya beban hidup kita, pergumulan kita, tantangan kita segera berakhir. Tetapi Yesus punya caranya sendiri. Yesus punya cara untuk mati di atas kayu salib. Karena Yesus selalu punya tujuan untuk segala sesuatu yang dia lakukan. Yesus punya rencana. Anda mungkin melihat bahwa tantangan pergumulan hidupmu yang engkau alami saat ini, engkau harus datang kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan itu menolong saudara menyelesaikan pergumulan hidup saudara. Tetapi saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Yesus punya caranya sendiri. Yesus tahu bahwa engkau membutuhkan segala sesuatu dan Yesus bisa menjadikan dari segala sesuatu yang kelihatannya menyakitkan, dia akan membawa engkau kepada sesuatu yang lebih mulia. Kematian Yesus di atas kayu salib merupakan kehilangan pengharapan bagi bangsa Israel. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib merupakan satu cara, satu-satunya cara untuk supaya Yesus bisa menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas maut dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara punya pergumulan saat ini mungkin terlalu berat, tetapi Yesus bisa menjadikan segala sesuatu itu bekerja di dalam hidupmu. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jangan lihat penyelamatan yang temporer, lihatlah penyelamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata begini.
bergembiralah akan hal itu. Ini kata Petrus. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata Petrus, berbahagialah akan hal itu. Anda waras. Wah, kalau orang modern sekarang dia tanya sama Petrus balik ya, are you crazy? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dia berkata maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika mereka mendengar Yesus mati, ditangkap dan disalibkan, banyak orang kemudian berbalik dan berkata, payah, tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi iman Kristen percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruknya, Tuhan punya rencana untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan satu kali kelak ada kemuliaan Tuhan sediakan di balik salibnya. Cross to crown. Dari salib menuju kepada kemuliaan. Itu yang dikatakan Petrus. Bersukacitalah, bergembiralah, sekalipun kamu sekarang harus berduka cita oleh karena pencobaan-pencobaan. Karena pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab pada waktu kita dicobai, Dia akan turun tangan dan akan menolong kita. Tetap percaya Metro Church, tetap beriman. Pergumulan tetap akan ada. Tuhan tidak pernah janji lautan akan teduh, tetapi Tuhan berjanji Dia akan selalu bersama dengan kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini jadi kekuatan iman kita. Sekalipun kita punya pergumulan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Pergumulan kita datang berseru kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi, kita akan menghadapinya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Dan saya percaya janji Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Akan ada kemuliaan, akan ada kehormatan yang menyertai kita. Yang akan dinyatakan Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.